ke-18. Mual. Al tidak mengerti kenapa tiba-tiba Tania bersikap aneh dan seolah-olah dirinya dianggap melakukan kesalahan besar. Laki-laki itu bingung menghadapi emosi istrinya yang naik turun. Padahal tadi saat acara wisuda masih baik-baik saja. Saat ini Tania berubah menjadi seseorang yang berbeda. Dia menatap tajam ke arah Al setelah tiba di kamar. Tiba-tiba wanita itu menangis, lalu melemparkan bantal ke arah suaminya. Laki-laki tampan itu makin bingung dan panik. Tania segera mengganti pakaian ke kamar mandi dan masih dengan isakan tangis. Ini sudah menunjukkan kalau wanita itu sedang marah kepada Al. Padahal biasanya Tania tidak merasa canggung membenahi diri di depan sang suami. Namun kali ini dia menunjukkan sikap yang berbeda. Walaupun Tania bersikap seperti itu, Al sebagai suami berusaha mengerti akan apa yang dirasakan sang istri. Laki-laki itu hanya mencoba menebak-nebak. Mungkin wanita yang dia cintai sedang kedatangan tamu bulanan. Akan tetapi, Al tiba-tiba sadar bahwa Tania sudah lama tidak datang bulan. Laki-laki itu lupa berapa bulan. Tetapi yang pasti, Al biasanya selalu tahu dan ingat kalau istrinya sedang berhalangan untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri. Al mencoba mendekati Tania setelah selesai mengganti pakaian. Laki-laki itu ingin tahu apa penyebab perubahan sikap yang ditunjukkan wanita itu. "Kamu kenapa sayang?" Al meraih tangannya. "Aku membencimu." Tania menepiskan tangan suaminya. "Ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba seperti ini? Bukannya tadi semuanya baik-baik saja?" Al tidak tahu harus berbuat apa. "Kamu membuatku kesal." "Kamu marah karena aku memberitahukan kamu pingsan?" tanya Al. "Kamu gak ngerti perasaanku." "Aku minta maaf sayang. Kamu sampai nangis hanya karena itu. Aku tadi keceplosan karena bingung." "Kamu gak bisa ngertiin aku. Aku benci." Tiba-tiba Tania merasa mual. "Kamu sana ganti baju. Aku mual cium aroma kamu." Tania mendorong pelan tubuh suaminya. "Kenapa kamu tiba-tiba mual? Kepala kamu masih pusing?" Al kembali bertanya. "Aku gak pusing, tapi aku gak suka cium aroma keringat kamu." "Sana Al." Tania menutup hidungnya. "Ya udah, aku ganti baju dulu." Al mengambil pakaian di lemari lalu menggantinya. Laki-laki itu kembali mendekati Tania setelah mengganti pakaian. Namun, wanita itu menutup hidung dan meminta Al menjauh darinya. Al makin tidak mengerti dengan sikap yang ditunjukkan istrinya. Dia merasa kalau Tania benar-benar berubah. "Kenapa aku gak boleh dekat dengan istriku? Kenapa kamu meminta aku menjauh? Ada apa denganmu sayang?" Al tetap berusaha mendekat, tetapi Tania menggeser posisinya dan menjauh dari laki-laki itu. "Aku gak mau dekat-dekat Al. Aku mohon menjauh. Aku makin mual." Al tidak tahu kenapa Tania tiba-tiba bersikap aneh menurutnya. Laki-laki itu akhirnya menjauh dan memilih duduk di sofa. Dia memandang Tania, tetapi wanita itu memalingkan wajah lalu merebahkan tubuh. Beberapa menit kemudian, Al mencoba kembali mendekati Tania. Ternyata sudah terlelap. Al tersenyum memandangi wajah cantik istrinya itu. Dia kembali bingung mengingat sikap yang ditunjukkan wanita itu. Al menutup tubuh Tania dengan selimut, lalu mencium dahinya. Al memilih keluar kamar, berbincang dengan orang tua dan mertuanya. Mereka membicarakan tentang pekerjaan yang akan dipercayakan kepada Al dan Tania. Laki-laki itu sudah yakin akan mulai bekerja di perusahaan yang dibangun oleh orang tua dan mertuanya. "Kapan mulai ngantor Al?" tanya Pak Rama kepada putranya. "Al siap kapan aja Pak." Al menjawab dengan semangat. "Kalau mulai besok, bersedia?" Pak Rama kembali bertanya. "Bersedia Pak," ucap laki-laki itu dengan yakin. "Tania gimana?" Pak Bara membuka suara menanyakan putrinya. "Pasti dia juga langsung mau Pak." Tania semangat ingin langsung terjun ke perusahaan.
Al menjawab dengan semangat. Dia ngapain? Kok gak ikut turun? Tanya Bu Pita. Tania lagi tidur mah, jawab Al kepada ibu mertuanya. Oh, Mama mau tanya, kenapa dia tiba-tiba pingsan? Bu Pita kembali bertanya kepada menantunya. Mungkin kecapean mah, akhir-akhir ini dia sering begadang. Al memberikan penjelasan. Orang tua dan mertuanya saling berpandangan. Al bingung, dia kembali menjelaskan. Maksud Al begadang menyusun skripsi. Al mengembangkan senyuman. Begadang untuk hal lain juga gak apa-apa Al, Pak Rama menggoda putranya. Keempat orang tua tersebut tertawa melihat wajah Al yang memerah. Untuk mengalihkan sikap Al yang salah tingkah, mereka kembali melanjutkan pembicaraan tentang pekerjaan. Setelah 1 jam kemudian, orang tua Tania berpamitan pulang. Al kembali menaiki anak tangga menuju kamar. Dia ingin memberitahukan tentang rencananya untuk mulai bekerja besok kepada Tania. Ternyata sang istri masih berada di alam mimpi. Al kemudian merebahkan tubuh di samping wanita tersebut. Seperti biasa, keluarga Pak Rama kembali melakukan rutinitas makan malam bersama. Bu Sinta memperhatikan sikap Tania yang berbeda. Wanita parubaya itu merasa kalau menantunya itu tidak menikmati menu yang tersedia di meja. Makannya hanya sedikit dan terlihat tidak bersemangat. Bu Sinta juga memperhatikan wajah Tania yang sedikit pucat dan seperti kelelahan. Al yang menyadari pandangan ibunya kepada Tania merasa heran. Laki-laki itu penasaran dan akhirnya membuka suara. Kenapa mah liatin Tania dari tadi? Mama perhatikan sepertinya Tania hari ini kurang bersemangat. Apa masih kecapean? Bu Sinta akhirnya mengeluarkan apa yang ingin dia tanyakan. Iya mah, jawab Al singkat. Bu Sinta menyentuh tangan sang menantu, lalu bertanya, sayang, kamu baik-baik saja? Tania mencoba bersikap biasa saja di depan ibu mertuanya. Iya mah, wanita itu memberikan jawaban. Kenapa kamu kelihatan lemas? Tania merasa lelah dan sedikit mual. Apa? Yang benar sayang? Bu Sinta menaikkan suara. Pak Rama dan Al sedikit terkejut. Iya mah, balas Tania dengan suara lemah. Tadi Tania juga bilang merasa mual kalau dekat-dekat Al mah. Katanya gak suka cium aroma Al. Al menjelaskan apa yang terjadi tadi siang di kamar. Maaf, Tania juga gak ngerti kenapa tiba-tiba merasakan seperti itu. Tania menghentikan makanannya karena kembali merasakan mual. Dia beranjak dari ruang makan menuju belakang lalu diikuti suaminya. Bu Sinta dan Pak Rama saling berpandangan sambil mengembangkan senyuman. Kedua orang tua tersebut sangat yakin kalau sang menantu akan segera mewujudkan harapan mereka selama ini. Bu Sinta segera menghampiri dua insan tersebut. Al, sekarang kamu belikan alat tes kehamilan di apotek terdekat. Bu Sinta memberikan perintah kepada anaknya. Maksudnya Tania hamil mah? Al sedikit terkejut mendengar permintaan ibunya, tetapi juga bahagia. Beli aja sekarang supaya besok pagi kita tahu hasilnya. Semoga positif. Baik mah, Al titip Tania ya. Al segera beranjak melakukan perintah ibunya. Sudah berapa lama gak datang bulan sayang? Tanya Bu Sinta kepada Tania setelah Al pergi. Sepertinya udah lama mah, kurang lebih 3 bulan. Tania memberikan penjelasan kepada ibu mertuanya. Alhamdulillah, harapan mama akhirnya terkabul. Bu Sinta mencium kepala menantunya. Maksudnya Tania hamil mah? Tanya wanita itu. Dilihat dari ciri-cirinya, sepertinya hamil sayang. Besok kita lihat kepastiannya setelah menggunakan alat tes kehamilan. Mertua dan menantu tersebut akhirnya saling berpelukan. Bu Sinta sangat bahagia karena merasa keinginannya akan terwujud. Sementara Tania berpikir bahwa dia akan mengandung anak dari laki-laki yang dulu sangat dia benci. Hatinya kini sangat berseri-seri seperti bunga yang baru disirami air hujan. Kedua wanita itu larut dalam pikiran masing-masing hingga akhirnya Al kembali dari apotek. Al dan Tania memilih beristirahat di kamar. Laki-laki itu memapa sang istri menaiki anak tangga dengan perasaan yang tidak menentu.
Mereka akhirnya tiba di kamar. Al meminta Tania duduk di tempat tidur, lalu menyimpan alat tes kehamilan yang baru dia beli ke laci nakas. Laki-laki itu sangat berharap kalau sang istri benar-benar hamil. Dia membayangkan akan memiliki anak dari wanita yang dulu sebagai musuh bebuyutannya. "Sayang, aku gak apa-apa nih duduk di dekat kamu," tanya Al kepada istrinya. "Gak apa-apa, rasa mual kalau berada di dekat kamu gak selamanya kok, kadang-kadang aja." "Aneh ya." Al akhirnya duduk di samping Tania. "Iya sayang, unik banget." Al memeluk tubuh istrinya. "Aku kangen banget sama kamu." Laki-laki itu makin erat mendekap Tania. "Kok kangen? Kita selalu sama-sama. Hari ini kamu memintaku jauh-jauh darimu. Sakit tahu sayang. Rasanya sedih karena aku gak bisa dekat-dekat sama istriku. Maaf deh, aku juga gak ingin seperti itu. Aku juga bingung." Ternyata istriku gak ingin jauh-jauh dari suaminya. Romantis banget sih. Al kembali menggoda Tania. "Kebiasaannya mulai lagi deh. Kamu itu lucu, tapi ngangenin." Tania tiba-tiba menutup wajahnya, malu setelah menyadari apa yang dia ucapkan. Al langsung menciumnya. "Apakah Tania hamil?"